Sin Valentina untuk Suns? Iya. Wow. Dan akan ada 2 dominator harusnya. Ya oke. Kalau 2 dominator kita udah sering lihat. Kemarin juga ada kejadiannya. Seru banget. Dimana kita melihat Lucu aja bagaimana gitu kan. tembakan laser yang tiada hentinya akan terjadi. Diadu. Laser-laseran. Dia adu main laser-laseran. Itu fire. Fire. Berarti potensial ya. Tapi apakah Fnatic Onyx mau ambil Valentinanya sekarang? Atau justru mereka punya opsi yang lain? Ini masih terbuka loh. Valentina Arlott. Valentina harus ya. Chain CC-nya pakai efek Terrify. Dan ini ada komen sedikit dari Suns bahwa kita percaya proses bahwa roster ini masih bisa dan masih kuat. Iya, mereka juga udah mendapatkan tamparan keras dong kemarin. Dengan tamparan itu pasti akan ada pelajaran ya. Iya. Kalau Berarti- pelajaran itu masih mereka kembangkan dengan berlima kayak begini, ya oke. Berarti tapi lagi-lagi ya ngomongin season yang ke-8 terutama untuk mungkin pertama kalinya Onyx bersinar banget dengan roster di mana ada Suns di dalamnya. Yep. Itu udah hampir 4 tahun loh kita ya sampai dengan season ke-14 ini. 4 tahun ya. Oh ya, Dan- nggak berasa ya. Dan Wey. mereka masih dengan semangat yang sama gitu. Untuk mengejar ya title-title lainnya. Namun Kufra, Kufra, ini apakah ada ini ya sebuah tindakan preventif? Karena tadi kita udah lihat loh bahwa ada Harit yang dibawakan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Jadi mereka ngedinai dengan adanya Kufra dulu. Kalau nanti ternyata teman-teman dari Fnatic Onyx mau membawakan Harit ya udah ke delete karena ada Kufra di sini. Oke. Dan mungkin sekarang juga untuk pemain Rebellion ya mereka bisa menghilangkan Ruby juga nih, bisa menjadi salah satu opsi juga karena ini akan menghancurkan lagi kombinasi dari apa yang mereka mau lakukan loh. Iya sih, Ruby oke banget sih buat di band. Karena Hayabusa Kufra juga bakal keganggu banget sama Iya. kehadiran dari Ruby. Animasinya Donor Wolf King cepat banget, keganggu-ganggu semuanya kadang. Dan Grok terlebih dahulu. Oh, respect band dari game yang pertama ya. Menutup bagaimana potensi untuk clear cepat juga, ditambah lagi ada Valentina. Jadi Grok Valentina mungkin akan ngasih pressure yang luar biasa. Terutama ketika mungkin kita melihat Kufra yang bisa di zoning juga. Karena Kufra ini tipikal hero yang nggak boleh terdeteksi. Sekali terdeteksi, let's say sama Hylos atau Grok gitu kan. Iya. Biasanya hero-hero zoning, itu pasti setupnya bakal buyar. Dan Kufra jadi nggak bisa ngelakuin inisiasi. benar ya. Dan memang untuk nanti menutup inisiasi-inisiasi dari Kufra, Fnatic Onyx masih punya beberapa opsi karena mereka bermain dengan tipikal draftingnya sama dengan game sebelumnya. Mereka bawa 2 hero fleksibel, Arlott dan juga Roger. Dan ini jadi tantangan sendiri ya untuk memilih band yang terakhirnya, tapi Harit juga ditutup buat Rebellion Esports. Aku merasa kayak Fnatic Onyx ngasih sinyal mau ngebawain hero fighter kayak Alpha sih. Karena kayak mereka udah nge-ban hero yang susah ditangkap nih sama Alpha. Yep. Ada Harit, Bob Purify, Chrono Daze kanan kiri, enjoy banget buat si Haritnya. Dan kalau kita ngomongin soal Minotaur, di sini juga Minotaur masih open banget. Menurutku Minotaur, Arlott, Valentina ini juga bisa menjadi kombinasi yang mematikan banget. Agar nanti last pick-nya baru bisa menuju ke area jungle. Yap, dan Moskov semakin diperlemah lagi mungkin dari sisi gold lane-nya. Ya, dari sisi gold lane, 2 bot laner berarti yang sudah ditutup oleh teman-teman dari Fnatic Onyx dengan opsi yang terbuka. Kalau misalnya mereka pengen mainin area, sebenarnya Cloud mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan nantinya di arah gold lane. Atau main Ruby Gold Lane. Oh, menarik sih. Ya kemarin Eman sempat ngebawain Ruby Gold Lane. Yap. Ketika kita kayak dilihat lagi ya, mungkin kayak season 7, season 6 di mana meta hyper carry dengan damage dealer, pemegang retribution itu muncul kembali. Dan di sini Hayabusa possible banget gitu loh untuk si hyper carry juga. Tapi terus sekarang ternyata Kari. Marksman yang stabil, tanker killer juga, tindakan preventif kalau nanti Fnatic Onyx ngebawain hero-hero yang mungkin punya HP yang lumayan tebal. 10 detik juga kan. Ya 10 detik itu lama banget loh durasi. Lama lah itu 10 detik speedy like will itu. Dan jadi kayak golden staff priority juga gak sih? Iya. Kalau bisa habis correction golden staff langsung aja udah. DHS belakangan. Benar-benar. Jadi lebih mengerikan lagi ya untuk Kari sekarang dari power yang bisa dia kasih. Terutama ketika masuk ke arah team fight sih memang ini akan susah buat bisa ditembus oleh Fnatic Onyx. Dengan 2 sisi yang tersisa sekarang ini akan jadi penentuan nih. Rogernya apakah tetap akan ada di arah gold lane atau bisa digeser ke jungler? Aku merasa sekalipun dia di area jungle ya fine-fine aja di sini. Cuma tinggal dilihat untuk pemilihan dari goldnya dan Minotaur. Kalau Minotaur berarti Julian akan jadi jungler, Rogernya ke gold lane. Ntar Arlottnya akan menuju ke XP lane. Arlottnya bakal mungkin menuju ke item-item tanky yang bisa di-build juga, biar nanti Minotaurnya nggak selalu ngebadanin semua damage dari Rebellion. Oke. Siapa lagi nih yang akan menjadi satu shadow striker untuk Kufra-nya nih? Karena Kalau- Kufra butuh orang depan banget loh ini. Terisla sih harusnya, Terisla atau Barat masih Siapa, fine. siapa yang bisa nahan di depan, siapa yang bisa untuk
membuat sebuah pagar lagi nih. Karena kalau emang yang maju lalu ini akan menjadi empuk sekali, Kufra juga nggak sempet. Nggak jalan juga nih metode permainan mereka. Karena kalau Idit nggak sebadan itu gitu. Iya. Kalau dibandingin sama Terisla dan juga Barat sih. Iya. Terisla sih bakal jadi menarik ya, karena area juga yang dia miliki gitu untuk bisa menangkap nanti para player dari Fnatic Onyx. Dan itu dia lengkap sudah untuk drafting di game kedua kita, match point buat Fnatic Ya Onyx. cuma dua sih yang paling kelihatan untuk dari segi XP lane. Kalau nggak Barat sih udah pasti Terisla. Tapi kayaknya fine ngelihat Barat sih yang nggak works di game yang pertama. Kenapa nggak coba gitu Terisla untuk mungkin di game yang kedua kali ini? Benar, jadi satu pilihan yang mungkin bisa mengubah semuanya untuk di game kedua kita kali ini. Tapi dari Prof KB, apa nih yang harus dilakukan oleh Rebellion? Lagi-lagi ya Rebellion harus bener-bener manjain dulu nih Ryotanya. Biar dia dapetin level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Albert. Apalagi Albert sekarang bawain Julian. Shadow Kill bisa dihindarkan dengan sangat mudah sekali dengan adanya Enhanced Sword. Jangan sampai nanti malah kena outplay. Iya, dan mungkin mata kita akan tertuju lagi-lagi ke arah Ryota. Apakah dia mampu membuktikan permainan mereka di game yang kedua? Oke, kalau begitu game pertama menjadi milik Onyx, tapi game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Ya wes, kalau begitu kita let's go menuju ke game yang kedua. Jadi EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk para pendukung dari kedua belah tim. Fnatic Onyx akan mengawali jungler mereka di arah Orange Buff. Dan kita tahu nih, untuk Julian sendiri dia akan cukup prematur. Level yang ketiga, dia udah mulai bisa memberikan damage yang mengerikan. Bang Jul mah level 3 buset galak banget. Tapi sekarang ada lompatan karya terdepan. Audi masih berhasil tadi menabrak ke arah Suns, tapi ya cukup sampai situ aja udah. Ya cukup sampai di sini ya. Dan kita bakal melihat juga pergeseran mereka ke arah River nih yang tadi memang dikuasai oleh Fnatic Onyx sepertinya. Untuk di awal ini kembali lagi memang ke tangan teman-teman dari Fnatic Onyx dengan Suns yang begitu berani. Wait, Tyler Revenge connect kembali dan sekarang ada sebuah serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Rebellion. Namun ada serangan lagi yang dilakukan, serangan balasan dan Suns menjadi korban pertama namun menimbulkan juga korban untuk Rebellion. Wah, menukar satu sosok mid lane dengan Romer, ditambah juga ya pastinya dengan spell yang mereka miliki tapi di area atas. Waduh, sakit banget dan untungnya sekarang pergerakan dari Kari masih berhasil kabur lagi dengan satu purify yang dia milikin dan dibalaskan begitu saja. Jadi awal yang baik sepertinya untuk Rebellion Esports, Prof KB. Ya kayaknya gara-gara tadi ya Ryotanya dapetin ke arah first blood ditambah lagi dengan adanya poin-poin yang didapatkan di level yang keempat, Shadow Kill, connectingnya juga ke arah cewek, jadi untung banget sebenarnya buat Rebellion juga. Ya itu dia, kalau misalkan Hayabusa dapetin keuntungan di awal game, fine-fine aja buat dia bisa bermain segalak ini, apalagi dia bawain Warcry. Jadi sekalipun nanti first itemnya either Hunter Strike atau bahkan mungkin langsung menuju ke arah dari Skypiercer, menurutku ya di sini Ryota udah lumayan bisa nyaman lah mainnya, karena di awal game dia nggak dirusuhin, itu yang pertama paling penting. Yang kedua, dia masih bisa keep up sama levelnya Julian. Di mana Julian selalu unggul di early game. Ya, dan memang ini bakal jadi penentuan juga ya di area turtle, tapi di bagian bottom lane sudah lumayan padat dengan adanya Karl dan juga Swallow yang bakal coba untuk memberikan pressure sebelum mereka melakukan setup di arah turtle. Dan turtle pertama kita ini juga yang akan menentukan apakah power dari kedua belah jungler ini bisa diunggulkan satu sama lain, Pak Bolo. Yap, T-Boy sedikit lagi akan menuju ke level 4, minuman purinya akan jauh lebih maksimal lagi. Namun sekarang Lutfi-nya udah didorong mundur jauh banget. Ada Shadow Kill-nya udah langsung dikeluarkan, tapi sekarang damage yang mulai terbagi pula. Ryota mundur lagi dengan satu quad Shadow yang masih dia miliki dan juga Keyboy. Oke, untuk sekarang Fnatic Onyx diusir jauh banget. Ya, mereka nggak bisa mendekat lagi berarti ke arah turtle yang ngebuat kemungkinan besar ini akan menjadi milik dari Rebellion Esports. Tapi di bagian bawah, ya penalty zone-nya langsung dikeluarkan. Tyrant Rage langsung connect, tapi untuk sekarang walaupun minum Fury udah langsung dikeluarkan, hanya saja mampuan Keyboy sendirian terjebak di situ, tapi untungnya Keyboy kembali selamat. Masih cukup aman ya, kecuali dari seorang Lutfi yang memang harus jadi korban. Dan Albert ya, masih bisa mengamankan satu buah Little Wanderer juga, tapi harus mulai berhati-hati karena monster jungle nih dari Fnatic Onyx. Wah, ini benar-benar Ryotanya ya, mancing keributan terus. Shadow Kill langsung dikeluarkan dan sekarang dapat. berhasil diambil tepat di depan dari Albert. Boleh. Ya, dan benefit dari Turtle tentunya. Ketika kita mengeliminasi sebuah turtle akan mendapatkan sebuah shield. Yang nantinya makin bikin pede juga nih untuk team fight. Dan semakin punya power kalau ngomongin soal ganking. Apalagi gankingnya ke arah dari gold lane. Tempat dimana para damage dealer berkumpul dan beradu dari sisi farmnya. Kalau misalkan menang satu gold lane aja ini bakal nguntungin
sebuah kubu. Contohnya Rebellion, udah dapetin 800 gold sekarang. Hah? Kalau mereka bergerak ke area dari gold lane, terutama mungkin untuk Audi CS, ini akan menguntungkan banget juga agar Matt nanti lebih cepat mendapatkan late game power spike-nya. Bener sih, dari segi rotasinya ini nih yang harus mulai ditentukan ya untuk teman dari Blend Esports, mereka dalam keunggulan. Yap. Jadi ya mungkin untuk ngedapetin beberapa gol tambahan di area gold lane bisa menjadi salah satu opsi. Nah, sabar dulu teman-teman ya. Ada game pause terlebih dahulu. Tadi kan kelihatan ya mereka kayak sulit jalan. Tadi kayaknya masih standby di area river sih. Atau mungkin jangan-jangan lagi-lagi evaluasi cepat. Kayak Rebellion udah sadar gitu loh. Kalau misalkan teman-teman dari Fnatic Onyx pasti akan main di area river, jungle. Udah itu jadi jangkar mereka. Jadi mereka kalau misalkan mau main pun nggak bakal jauh-jauh dari bush mid lane. Ya. Atau bush yang dimana Little Wonder itu akan muncul. Nah dan kita ngelihat juga ya bagaimana akhirnya dari Fnatic Onyx di perebutan turtle pun mereka yang harus terusir, terpukul mundur gitu dari ya area objektifnya. Ini jadi satu nilai plus lagi buat Rebellion selama mereka bisa mempertahankan ini untuk turtle-turtle selanjutnya. Nih, waktunya nih kita mengeluarkan nih. Technical Prof. Technical break with Campina. Teng teneneng 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 teng teng teneneng teneng teneneng teneneng. Kamu sempet nangis nggak dulu minta beliin Es ini? krim Sering dong. Campina. Itu Sering musiknya tau. Kamu harus tahu Tahu musiknya. tahu. Aku lumayan hafal ya kalau Campina. Ya dong. Katanya yang kacang hijau enak ya. Enak banget. Tapi aku baru nyobainnya yang di ruang talent. Makasih lah Ah. Campina. Bisa sih taruh rumah satu. Hah? Aku kasih. Kadang kayak gitu. Makanya. Oke, nih kalau kita ngelihat dari game kita yang kedua. Dengan kondisi Fnatic Onyx yang mulai ke pressure, Prof. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan? Harus menunggu kah? Atau ini waktunya untuk mereka justru breakthrough? Oh, Kebalikin. kayaknya nunggu dulu sih. Apalagi kita tahu kan Julian ini tipikal hero yang emang udah punya damage di early game, tapi lebih punya damage kalau misalkan dia punya item juga. Jadi mungkin nungguin minimal satu item. Blood Wings mungkin udah fine. Kalau misalkan emang mau attack speed, mungkin bisa ke Feather of Heaven. Baru mungkin mereka bisa cari dulu kondisinya. Dan mereka harus tahu juga sih di mana Kufra berada. Karena kalau Kufranya nggak terdeteksi, ini bakal bikin Rebellion lebih mudah untuk ngelakuin setup. Dan emang pick terhadap Minotaur ini kan jadi jawaban gitu loh. Agar nanti ketika ada Tyrant Revenge, Kiboy-nya bisa nge-counterplay pakai Minion Fury. Tapi Minion Fury sekali kepake itu malah jadi sinyal nggak sih buat Rebellion untuk teamfight terus gitu loh. Mereka punya Terisla, mereka punya Zask, mereka punya Hayabusa. Ini teamfight lamanya dari Rebellion juga kuat banget, ditambah carry di late game. Jadi kayaknya mereka buat early game kayak gini harus pegang kendali penuh sih buat Fnatic Onyx. Di turtle yang kedua, turtle yang ketiga mereka nggak boleh lepasin. Karena kalau turtle 2, turtle 3 diamanin sama Rebellion, Matt bakal lebih fat nantinya. Ya, Matt juga tadi ada satu serangan tapi untung masih selamat dan itu akan sangat-sangat membuat dirinya nggak kedinai gitu loh. Benar. Karena tadi di awal-awal juga Roger yang kena kan. Ini Iya. udah menang banget dari golnya, harusnya menang waktu juga. walaupun Malah ya- dapat assist. Iya. Wow. Itu tadi Matt tuh, My Twins. Matt Hah? dan Matt kembaran Oh, Matt pulung kan. Twins. Max Pak ada di Apa? Max. Bukan Matt dan Kembaran. Matt pulung. Max Mat Pak. Mat Pulung Maxnya apa? di Agak jauh ya. JP9ers ya. Ya emang ada korelasinya sih. Emang Coach Chico ke JP9ers di MPL Malaysia bareng sama Max ya. Kembarannya ada di Rebellion. Tim mantan coachnya ada Coach Chico ya emang terkoneksikan. Terus hubungannya sama Pak Pulung apa Gak nih? ada. Lihat Disclaimer kemiripan aja. saya. Bentar ya. Coba. Ada di Mungkin kalau aku tutup mata baru kelihatan kali ya. Wow. Sejauh ini sih nggak kelihatan Pak Pulung, maaf ya. apa lagi nih? Sepanjang MPL di season 13 berjalan, Cewek dan Cadera menjadi player yang berhasil menghancurkan tower di atas 100. Cewek Wah. 109, Cadera 107. Rajin. Ini efek dari season lalu Cloud dan Moskov itu naik kan. Ya. Jadi permainan split push emang pasti bakal naik juga. Gak heran kalau misalkan mereka jadi the destroyer lah bisa dibilang. Iya, mereka bukan membangun lane of down ya, tapi menghancurkan. Dari 100 loh. Benar. Dihancurin sama mereka dan ya memang dengan opsi hero-hero sekarang ya yang banyak banget opsi split push ya, bahkan mungkin setelah adanya Assassin Jungler ini juga ada potensial split push. Wait. Dari Jungler. Marshall Danang sudah memanah kita semuanya. Oke. Dan berarti kita bakal langsung kembali lagi dalam gamenya, di mana Cewek udah mulai mendapatkan pressure seperti yang baru kita bahas tadi. Bagaimana mereka memang harus coba untuk memaksimalkan gold yang bisa mereka miliki. Untung di luar jangkauan tuh tadi tuh. Iya nggak nyampe Hampir. itu. Mungkin kalau nyampe bakal memicu sedikit flicker ya minimal. Ya.
Karena Shadow Kill sebelum stack 4 itu masih bisa dihindarkan dengan flicker, tapi kalau udah stack 4 nempel dia Shadow Kill. Oke, tapi mendadak jauh banget jaraknya dan sekarang gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Tyron Revenge dan Tyron yang begitu bagus tadi dikeluarkan oleh Audi. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi dengan penalti zone tadi udah terlihat di arah tersebut. Dan terlihat dengan satu final slash. Ryota aja dibalaskan dan sekarang Ludwig mau ke arah mana? Berpindah tempat dominator tapi Suns masih berhasil kabur juga. Pertukaran yang bagus banget dari kedua belah tim. Bagaimana dari seorang Suns ngambil penalti zone-nya juga. Dan bahkan Lutfi yang masih mencari kesempatan sekecil apapun untuk menukar. At least mereka bisa ngedapetin Ryota. Tapi gak berhenti sampai di sana seharusnya. Karena pertukaran ini harus tetap terjadi. Apalagi setelah dari Ryota harus kehilangan Turtle. Ya tapi trade-nya luar biasa sih ya. Roamer XP, tuker sama EXP Jungler plus Turtle. Ini benar-benar untung banget sebenarnya buat Fnatic Onyx. Goldnya jadi swing sedikit, tapi Rebellion gak mau kerugian itu terlarut-larut. Jadi mereka coba untuk press di bagian gold lane-nya. Matt benar-benar masih menangin line up mereka di top lane. Mau diterabas lagi dong sama mereka dan sekarang pertempuran kembali terpecah lagi di dalam area tersebut. Hanya mengakibatkan kehilangan dari Audi. Belum cukup damage, namun sekarang pergerakan lewat Shadow Kill udah langsung dikeluarkan. Sanchez sedikit lagi yang tersisa. Phantom Shuriken pergi ke arah Kiboy. Wait, di tempat yang lain, what? Cewek? Solo kill. Solo kill lock and punch. Wah, ini terlalu banyak pertukaran sih dan mungkin bisa terjadi lagi tapi enggak. Suelo masih punya beberapa escape tools ya yang dia miliki dan mekanik dari seorang Suns yang lagi ditunjukkan mencari Kiboy jadi tumbal. Ya itu kepekaan dari Kiboy-nya sih lebih tepatnya. Karena dia tahu kalau misalkan Shadow Kill akan terbagi damage-nya dan ketika targetnya adalah Kiboy, Suns bisa kabur. Wah, ini Lutfi lama juga nih di situ. Oke, masih ada Vengeance tadi dikeluarkan dan Lutfi. Luar biasa. Di sisa-sisa detik-detik sebelum ke pick off masih sempat menciptakan momentum, Prof. Tidak mau tumbuh secara sia-sia ya, Bro. Itu dia, percaya proses. Satu season, di season yang kedua dia galak banget mainnya. Trade kill yang ingin didapatkan, setidaknya dia nggak rugi gitu loh walaupun tumbang. Weh, di tempat yang lain, Tidal Raja connect sekarang ke dalam tubuh dari Kiboy. Tapi again and again, Shadow Kill-nya terbagi. Mereka mundur kembali. Harus lebih sabar sepertinya untuk kali ini karena ada satu buah minion Fury yang sudah dikeluarkan mungkin bisa menjadi informasi tapi Audi Wah, jarak dekat banget nih, masih langsung digagalkan begitu saja langsung dari mereka. Mencoba untuk bisa mengeluarkan sebuah teamfight kembali. Dan benar dengan final Source tadi udah dikeluarkan dan Audi tertinggal sendiri di bagian belakang. Audinya menjadi korban lanjutan. Ini tempo yang terlalu tinggi sepertinya untuk kedua belah tim tapi sepertinya ada Suelo. Suelo? Entah bagaimana ceritanya dia terkurung di situ loh. Ya, no information juga kayaknya buat Suelo karena nggak ada flicker yang dia miliki. Jadi dia nggak bakal bisa escape. Mau nggak mau dia harus terdiam di depan sana dan nggak ada jalur keluar juga untuk Zap. Aku bilang bahwa memang turtle kedua, turtle ketiga itu nggak boleh dilepasin sama Fnatic Onyx. Dan sekarang mereka benar-benar ngebalesin dua turtle yang menjadi keuntungan benefit objektif. Dan mereka teamfightnya jadi nggak ragu. Lihat bagaimana Lutfi dengan flicker final slash. Ditambah lagi dengan Kiboy. Walaupun dia tumbang 4 kali tapi setidaknya dia juga mendapatkan 4 assist. Jadi fair untuk sekarang. Ya, lagi-lagi Lutfi sih memang yang dia benar-benar ada di area frontline untuk ya membiarkan trade. Dia nggak masalah untuk tumbang selama teman-teman bisa ngedapetin keuntungan. Misalnya di Albert dengan KDA 304. Tapi jalur rotasi dari Fnatic Onyx sepertinya sudah mulai bergeser untuk saat ini. Hei, tidak terkena. Audi tertinggal sendirian tepat berada di tengah kerumunan player Onyx dan mereka masih mengeluarkan, masih bisa bertarung lanjutan. Untungnya Suelo dan juga Matt masih berhasil kabur lagi ke tempat yang lain beserta dengan Ryota. Yang kali ini menjadi korban, tapi dari seorang Suns juga harus mulai mundur terlebih dahulu. Cars yang baru saja hadir, mungkin nggak bisa memberikan impact terlalu banyak, tapi di area yang lain kita masih terus melihat pressure ya yang dikasih sama seorang Lutfi. Padahal Audi benar-benar udah kayak dimakan sama pemain Fnatic Onyx. Ya. Tapi Rebellion masih mau untuk mencoba ngelakuin trade gitu loh. Lagi-lagi mungkin 3 hal penting yang tadi udah sempat dibahas di awal nih Papulon dan juga Nevin. Ya. Overextend. Ini mana membuat Rebellion juga lagi-lagi harus mengalami sebuah kerugian ketika mereka tuh teamfightnya sebenarnya udah kalah. Ya. Tapi mereka masih mau paksa gitu loh ngedapetin dan mencoba untuk mencari trade kill-nya. Alhasil di sini hasilnya bisa dibilang malah membuat Rebellion makin rugi lagi dalam teamfight. Wah, ini ekstrim juga nih pergerakannya. Ini kita- Ekstrim juga dan kalau menurut gue sih kasih waktu dulu untuk Ryota melakukan farmingan gak sih? Karena ini udah lama banget dia emang nge-skip dan sekarang final slash ya. Connect, Tidal Revenge, Audi CS kembali lagi tidak mengenai karena siapa berada. masih mau coba untuk diturunin lagi ya untuk temponya, tapi dengan Lord
yang akan menjadi pertukaran cukup mahal. Mungkin ini akan menjadi pertemuan juga antara kedua belah tim meskipun Cars tidak ada di area tersebut. Dia masih harus membutuhkan waktu. Oke, Lutfi menjadi korban untuk kali ini dan juga pergerakan dari Matt dengan Speedy Lag udah langsung diaktifkan sedikit lagi tersisa Lutfi. Masih sempat tuh bisa menciptakan sebuah momentum again and sekarang pertempurannya. Bahkan Shadow Kill tadi udah langsung terlihat ada Dominator di tengah-tengah pertempuran sedikit lagi tersisa ceweknya mungkin ke mana cewek. Masih dikejar di bagaimana ditembak punggungnya ada bakaran dalam tubuhnya tapi ternyata masih selamat. Masih bisa selamat dan sekarang dengan 3 pemain tersisa dari Rebellion Esports, apakah mereka mau langsung commit saja? Karena Lordnya nggak ada gangguan seharusnya tanpa adanya retribution untuk 13 detik ke depan. Dan ini dia hasil dari fight yang manis, Prof. Iya, fight yang manis banget, shadow kill yang terstruktur banget juga untuk Ryota. Dia jadi eksekutor yang manis banget, war cry-nya pun aktif. Sementara Fnatic Onyx tumbang 3 dan Rebellion hanya tumbang 2. Trade yang tidak begitu untung sebenarnya bagi Fnatic Onyx. Dan lagi-lagi membiarkan Matt mendapatkan power spike-nya juga. Final slash dari Lutfi udah on point. Tapi mungkin masih belum ada follow up damage yang cukup dari Fnatic Onyx. Sehingga mereka harus reset terlebih dahulu. Dan menunggu Lord untuk bisa melakukan team fight di 2 menit setelah ini. Ya, ini dia dengan Lord yang sudah mulai berjalan juga ya dari bagian bottom lane. Apakah dari Rebellion Esports bakal coba untuk masuk dari berbagai sisi, 3 sisi berbeda akan mereka paksakan terlebih dahulu apalagi dengan inisiasi. Ya dan sekarang Audi bagus bahkan sedikit lagi dan Suns menjadi korban di dalam sebuah catch yang bagus banget dilakukan oleh pemain dari Rebellion dan sekarang Shadow Kill udah terlihat dan juga terbagi damage-nya. Waktunya untuk balik kembali Audi mulai galak dia. Galak banget sih Pak Bulung. Ini Audi benar-benar harus coba untuk dicek siapapun yang bisa buka ke arah mapnya. Dan lompat lagi ke bagian terdepan. Walaupun belum ada lagi Tyrell tapi setidaknya ada penalti zone tadi udah langsung memberikan follow up damage-nya. Kibonya pergi ke arah mana tidak sempat untuk bisa kabur dan Cars menjadi orang terdepan untuk bisa ke badan rekan-rekannya. Untungnya masih ada Enan Short tadi yang dikeluarkan oleh Albert. Andai kalau tidak akan ada cerita yang berbeda. Rebellion. Wow. Sudah mulai mengamuk sepertinya. Gak cuma Audi, tapi kali ini ada follow up dari Cars, ada follow up damage yang begitu mengerikan juga dari seorang Swallow. Membuat kita bisa melihat potensi dari Rebellion Esports dan Fnatic Onyx sudah mulai menghilang winning condition mereka, Bro. Ya, ada perbedaan sedikit tentunya dengan game yang pertama di mana Ryota tidak mendapatkan farming yang optimal. Tapi game kali ini lihat bagaimana ketika Ryota dapat farming yang optimal. Matt-nya juga nggak keganggu sama sekali, deliver damage-nya optimal banget. Permainan front to back pasti bisa dijalankan karena emang kebetulan Fnatic Onyx nggak punya badan yang benar-benar tanda kutip. Jadi tahan badan. Dan beda sama Matt yang tentunya dengan Kari. Tanker setebal apapun akan hilang seketika dengan waktu yang cepat. Ya. Tapi ini juga menjadi catatan ya untuk pemain dari Rebellion. Mereka hanya punya waktu 1 detik untuk numbangin Lutfi. Lebih dari itu, momentum masih bisa diciptakan Lutfi. Walaupun dia bakal tumbang. Ya, ada final slash Minion Fury. Itu bakal jadi counter setup yang mengerikan banget dari Fnatic Onyx. Buset deh. Dan sekarang Audi CS harus mencari bush yang lebih penting lagi. Agar nanti ketika 30 detik sebelum adanya Lord, mereka bisa lebih leluasa untuk bisa bermain di area river bawah. Benar sih, dari segi itemization mungkin ya perbedaannya nggak terlalu signifikan karena perbedaan goldnya di angka 5.000, tapi yang jelas ini akan memberikan pengaruh yang cukup terasa bagi para pemain dari Fnatic Onyx, apalagi dengan seluruh bash yang makin susah lagi nih buat dicek. Oke, akhirnya ada Winter Crown pertama dari Fnatic Onyx. Mereka membutuhkan banget Winter Crown tersebut sih untuk menghindari semua damage dari Shadow Kill. Ditambah lagi dari Swallow juga. Next Max Mount yang tentunya kita nggak tahu nih kapan akan dia gunakan ult-nya, kapan akan di-enhance Nightmare Spawn-nya. Oke, Audi akan kemana dan sekarang udah connect lagi karena dari Lutfi dan mereka semua langsung berfokus bisa melakukan sebuah pertempuran lagi. Sedikit lagi tersisa, Kibonya berhasil dihancurkan, Audinya masih ada bertahan di bagian belakang. Mereka maju terus, Lutfi-nya down, Audinya masih berhasil selamat. Bahkan sekarang cewek menjadi korban dan misalkan Albert sedangkan Kansa membuat Albert mempertahankan 1 base utamanya mereka milikin. Oh, ini dia untuk Albert yang mencoba untuk dipulangkan. Wipe out lah sudah. Game yang kedua menjadi milik dari Rebellion Esports. Sudah kembali lagi mengamuk